Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Safira dengan NIM 111. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan hasil preferensi terhadap susu dengan menggunakan metode analisis konjoin. Nah, yang pertama itu ada pendahuluan, di mana latar belakang penelitian ini ada analisis konjoin yang adalah sebuah teknik guna mengukur preferensi konsumen terhadap atribut, spesifikasi, atau fitur sebuah produk atau jasa. Juga analisis konjoin terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, menulis kombinasi beberapa atribut dan level dari masing-masing atribut. Yang kedua itu ada analisis preferensi susu. Di Indonesia ini memiliki potensi besar untuk berkembang, namun tingkat konsumsi susu masyarakat masih lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Ketidakseimbangan antara produksi yang tinggi dan permintaan yang rendah dapat menyebabkan turunnya harga serta merugikan produsen. Keputusan pembelian konsumen sangat dipengaruhi oleh atribut produk, yaitu atribut dianalisis hanya mencakup rasa, kemasan, dan harga. Karena ketiga faktor tersebut dianggap paling relevan dalam mempengaruhi keputusan konsumen terhadap memilih susu. Nah, untuk rumusan masalahnya itu ada dua faktor yang paling mempengaruhi konsumen dalam memilih produk berdasarkan atribut harga, rasa, dan ukuran. Yang kedua itu ada bagaimana preferensi konsumen terhadap atribut harga, rasa, dan ukuran produk susu. Nah, untuk tunjangan pustaka, di mana tujuan utama ini mencapai loyalitas konsumen. Meskipun demikian, loyalitas ini bergantung pada tahapan di mana konsumen membuat pilihan terhadap suatu merek, terutama dalam konteks konsumen yang menggunakan sebagai produk dan tidak terpaku pada satu merek. Dikarenakan preferensi perilaku konsumen terus berkembang, penting bagi pemasaran untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, untuk susu merupakan salah satu minuman menawarkan banyak manfaat karena kaya akan kandungan nutrisi penting, terutama berbagai vitamin, protein, kalsium, dan magnesium. Dalam kehidupan sehari-hari, susu ini sangat penting karena menyumbang lebih dari 10% kebutuhan protein tubuh manusia. Tujuan penelitian ini mengetahui potensi enzim, protease, dan tanaman dalam proses susu sebagai alternatif pengganti renin untuk mengetahui tingkat kekentalan dan pH suatu produk yang dianalisiskan. Untuk metode penelitian ini menggunakan metode analisis konjoin melalui penyebaran kuesioner, yang dimana kita itu mempunyai kuesioner. Nah, untuk disebar kepada konsumen. Untuk kuesioner disebarkan kepada responden, kemudian jawaban itu terkumpul dapat 21 responden, kemudian itu diolah menggunakan bantuan program SPSS. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengelola di SPSS-nya. Yang pertama, kita buka di stimuli. Nah, di sini itu ada atribut, di mana atribut ini ada 3, yaitu harga, rasa, dan ukuran. Nah, untuk levelnya sendiri itu ada 3. Untuk keterangannya itu ada 5.000 ke bawah. Nah, 5.000 sampai 10.000 dan 10.000 sampai 100.000. Untuk rasa itu ada full cream, coklat, strawberry, dan ukuran itu ada 200 ml, 500 ml, dan 1000 ml. Nah, yang pertama kita buka di aplikasi SPSS. Nah, klik data, cari orthogonal design, klik di generate. Nah, untuk faktor name itu tadi atribut kan ada 3. Nah, yang pertama itu
itu ada harga, kita klik harga. Untuk yang kedua, kita klik harga juga. Kita klik add. Nah, yang kedua itu ada rasa. Kita klik rasa juga. Kita klik add. Untuk yang ketiga itu ada ukuran. Nah, itu kita klik add. Nah, untuk angka kedua itu klik harga. Di sini kita klik define values. Nah, value ini kita isi dengan level yang tadinya ada 3 level, 1, 2, 3. Untuk labelnya itu kita lihat di sini. Dan Ctrl C. Klik di label. Lalu kita klik continue. Untuk rasa itu ada yang pertama itu 1, 2, 3. Untuk label rasa itu ada full cream. Yang kedua ada coklat. Yang ketiga itu ada strawberry. Kita klik continue. Untuk ukuran ada 200 ml, 500 ml, yang ketiga itu ada 1000 ml. Lalu klik continue. Kalau sudah seperti ini, kita klik create new data file. Kita klik di file. Lalu sebelumnya itu kita harus membuat di folder baru. Nah, di situ kita harus mengasih nama. Kita itu simpan di itu sesuai di laptop kalian masing-masing. Nah, itu ada di disk C atau disk D. Kita itu membuat folder di situ. Kalau di laptop kalian cuma ada disk C, ya udah kita buat di folder barunya itu di disk C. Nah, itu dikasih nama dengan analisis conjoin. Itu seperti ini. Lalu yang tadi kita kasih nama dengan stimuli. Kita klik save, lalu kita klik OK. Nah, di sini muncul seperti ini. Nah, untuk mengetahui hasil dari ini tadi itu ada di folder yang kita buat tadi di analisis conjoin. Kita klik. Nah, dia akan muncul seperti ini. Untuk langkah kedua, kita klik di file, new data. Nah, kita mengelola di bagian
Jadi kita olah di bagian respondennya. Nah, di sini itu kita mempunyai responden sampai 21. Nah, di sini kita klik semua. Lalu Ctrl C. Kita balik lagi di SPS-nya yang tadi. Kita klik di edit, lalu pass with variable names. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Kita klik di variable value. Nah, untuk respondennya itu kita klik di measure, itu diklik, kita ganti di nominal. Untuk yang lainnya itu kita ganti di scale. Kalau sudah seperti ini, kita balik lagi ke file, kita save. Nah, kita save itu di sini, kita klik data, penelitian, conjoin. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik save. Nah, otomatis nanti hasil dari ini akan muncul di folder yang kita buat tadi di analisis conjoin. Langkah yang kedua itu kita klik di file, new data, di file, klik new, kita klik di syntax. Nah, untuk di syntaxnya sendiri kita harus memperhatikan nama di foldernya yang kita simpan tadi yang di analisis conjoinnya tadi, jangan sampai keliru. Nah, untuk sintaksnya sendiri itu kayak gini. Misalnya saya itu nyimpennya di folder C, jadi di conjoin plan-nya itu ada di C, terus ada analisis conjoin, itu nama folder kita, terus di data ini data C analisis conjoin. Nah, di bawahnya lagi itu ada data penelitian conjoin. Nah, itu data yang barusan tadi kita simpan di folder analisis conjoin. Nah, untuk skornya itu kita tulis P1 to P9, dikarenakan respondennya ini ada pertanyaan 1 sampai dengan pertanyaan 9. Nah, untuk faktornya itu tadi kita klik di atributnya. Atributnya kita tadi ada 3, yang dimana itu ada harga, rasa, dan ukuran. Kalau sudah benar semua kayak gini, lalu kita blok, lalu Ctrl C, kita Ctrl V di sini. Nah, kalau sudah seperti ini, lalu kita klik di run, klik di all. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, ini semua tadi itu hasil dari analisis conjoin yang sudah saya olah dari aplikasi SPSS. Ini hasil-hasil dari responden yang sudah kita olah tadi.
baik, saya lanjutkan di PPT-nya tadi. Untuk hasil dan pembahasannya, di sini itu tadi ada nilai utilitas. Nah, di mana nilai utilitas ini menunjukkan tingkat kesukaan konsumen pada masing-masing level dan terdiri dari 3 atribut. Yang di mana 3 atribut tadi itu ada harga, rasa, dan ukuran. Untuk utilitas harganya itu harga di bawah 5.000 itu paling disukai konsumen. Nah, untuk harga 5.000 sampai 10.000 itu kurang diminati, sedangkan harga 10.000 itu paling tidak disukai dengan konsumen. Pada atribut rasa ini, utilitas tertingginya itu ada rasa coklat, sehingga rasa coklat ini paling disukai dengan konsumen. Untuk rasa full creamnya itu kurang diminati. Terus ada rasa stroberinya itu paling tidak disukai. Nah, untuk ukurannya itu ada 500 ml itu paling disukai, sedangkan ukuran 200 ml itu kurang diminati, dan 1000 ml itu sangat tidak disukai. Di sini saya minta maaf karena itu tadi ada kesalahan redaksi yang akhirnya di PPT-nya ini yang seharusnya 200 ml itu kan kurang diminati, dan untuk di 1000 ml-nya itu sangat tidak disukai gitu. Nah, untuk di importance itu ada tingkat kepentingan atribut, menunjukkan seberapa pengaruh besar atribut terhadap keputusan pembeli. Nah, itu di sini itu ada di harga ini menunjukkan bahwa hasil menunjukkan bahwa ukuran kemasan itu 38,46% adalah atribut yang paling dipentingkan konsumen. Nah, itu kita lihat di ukuran ini. Nah, untuk rasa itu memiliki 34,33%, dan terakhirnya itu ada harga yang dimana memiliki nilai 27,22%. Hal ini berarti konsumen itu lebih fokus pada ukuran dan rasa susu daripada harga. Nilai persennya itu signifikan, dan kendalanya itu juga signifikan, menunjukkan model signifikan yang memiliki tingkat kecocokan yang sangat baik dan menunjukkan nilai tersebut dengan validitas. Inti dari hasil dan pembahasan tersebut itu ada konsumen itu lebih fokus pada ukuran dan rasa yang sangat sesuai dengan preferensi mereka. Untuk penutupnya itu kesimpulannya itu berdasarkan hasil analisis penjualan dapat disimpulkan bahwa ukuran kemasan dan rasa produk menjadi faktor utama untuk mempengaruhi preferensi konsumen. Nah, sementara itu harga memiliki pengaruh relatif lebih rendah. Kombinasi produk yang paling disukai adalah 5.000 ke bawah, dengan rasa coklat dan ukuran 500 ml. Model konjoin yang digunakan terbukti valid dan sesuai dengan preferensi responden, sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam pengembangan produk yang lebih sesuai dengan keinginan konsumen. Baik, di sini itu ada daftar pustakanya. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.